Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Seorang pedagang membeli 5 buah peti telur dengan harga Rp1.800.000. Setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 4%. Agar pedagang memperoleh untung 20%, harga jual telur tiap kilogram adalah titik-titik. Kita mulai dengan beratnya terlebih dahulu. 5 peti dengan petinya masing-masing 25 kg. Jadi kita akan hitung bruto totalnya, yaitu sebesar 5 dikali 25 kg, berarti 125 kg. Dan untuk taranya, 4% dikali 125 kg, kita dapatkan di 5 kg. Berarti kita akan dapatkan bahwa netonya adalah 125 dikurang 5 sama dengan 120 kg. Kemudian dengan harga beli di Rp1.800.000, kita berharap memperoleh nilai keuntungan sebesar 20%. Jadi 20% dikali dengan Rp1.800.000. Kita dapatkan nilainya adalah di 360.000. Maka harga jual totalnya adalah Rp1.800.000 ditambahkan dengan keuntungannya. Jadi 1.800.000 ditambah dengan 360.000, kita peroleh 2.160.000. Maka harga jual per kilogramnya sama dengan 2.160.000. Kita bagi dengan netonya 120 kg. Maka kita peroleh nilainya adalah di angka 18.000 per kilogram. Jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah buku dapat terjual sebanyak 25.000 eksemplar, besar honorarium untuk penulis sebesar 6% dan harga buku 18.000 per eksemplar. Jika besar pajak penghasilan 5%, jumlah honorarium yang diterima penulis adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan dulu harga jualnya totalnya adalah 25.000 eksemplar dikalikan harganya adalah 18.000. Jadi kita kalikan 25.000 dikali 18.000, kita peroleh nilainya di 450 juta rupiah. Maka untuk honornya sebesar 6%. 6% kali 450 juta. Berarti kita dapatkan di angka 27 juta rupiah. Kemudian pajaknya 5%. 5% dari honornya 27 juta. Kita kalikan dan kita dapatkan di angka 1.350.000. Maka penghasilan yang diterima adalah selisihnya, yaitu sebesar 27 juta, dikurang 1.350.000, yaitu di angka 25.650.000 rupiah. Maka kita dapatkan jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Pak Nasmir membeli 1 unit sepeda motor di sebuah dealer dengan harga 18 juta rupiah dengan PPN 11%. Harga sepeda motor yang harus dibayar adalah titik-titik. Nilai PPN adalah 11%, 11/100, dikalikan dengan harga 18 juta. Jadi kita kalikan, dan kita peroleh PPN-nya adalah 1.980.000. Maka nilai yang harus dibayar adalah 18 juta, ditambahkan dengan pajak pertambahan nilainya, dan kita dapatkan di angka 19.980.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang di option B.
Kita lanjut ke soal berikut. Pada sebuah bank, uang deposito senilai 10 juta rupiah dengan suku bunga 3% per bulan. Bunga dalam 3 bulan adalah titik-titik. Jadi nilai bunganya sama dengan lama tabungan 3 bulan, dikalikan bunganya 3%, 3/100, dikalikan dengan depositonya sebesar 10 juta rupiah. 3 kali 3, 9/100, dikalikan dengan 10 juta rupiah. Maka kita peroleh nilainya adalah di 900.000 rupiah. Bu Lili mendepositokan uangnya sebanyak 7 juta di bank. Setelah 6 bulan, jumlah tabungan Bu Lili menjadi 7.420.000 rupiah. Besar suku bunga bank tersebut adalah titik-titik. Kita hitung nilai bunganya terlebih dahulu dengan mengurangkan tabungan akhir 7.420.000 rupiah dikurangkan dengan 7 juta, maka nilai bunga tabungannya adalah 420.000, di mana bunga kita gunakan rumusnya adalah lama tabungannya yaitu sebesar 6 bulan, 6/12, kita kalikan dengan nilai persentase bunganya, kita tulis saja persen, dikalikan persen bunganya kita anggap B/100, dikalikan dengan jumlah tabungan awalnya sebesar 7 juta rupiah. Jadi kita kali silang saja, menjadi 420.000 dikali 12 dikali 100 dibagi 6 dibagi dengan 7 juta. Maka kita peroleh nilainya adalah sebesar 12%. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 1 Maret, Pak Rangga menyimpan uang di bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 15% per tahun. Jika pada akhir bulan ketiga Pak Rangga memperoleh bunga 318.750, jumlah uang yang tabung oleh Pak Rangga adalah titik-titik. Bunganya 318.750 sama dengan dia 3 bulan, berarti 3/12 dikali persen bunganya adalah 15/100 dikali tabungan awal. Maka nilai M-nya bisa kita hitung dengan perkalian silang, 318.750, kita kali 12, kita kali 100, lalu dibagi dengan 3 dan 15. Kita dapatkan di angka 8.500.000 rupiah. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Pak Yusri meminjam uang sebesar 75 juta di sebuah bank dengan angsuran 2.250.000 setiap bulan selama 4 tahun. Besar persentase suku bunga di bank tersebut adalah titik-titik. Berarti jumlah pembayaran angsurannya 4 tahun berarti 48 bulan dikalikan dengan 2.250.000. Kita kalikan 48 kali 2.250.000. Kita peroleh angka 108 juta rupiah. Berarti bunganya adalah selisih total yang dibayarkan dikurang dengan pokok pinjamannya. Berarti 108 juta dikurang dengan 75 juta. Kita kurangkan dan kita peroleh di angka 33 juta rupiah. Bunga sebesar 33 juta ini sama dengan pembayaran per tahunnya 4 tahun dikali bunganya, kita anggap B/100, dikali pokok pinjamannya sebesar 75 juta rupiah. Maka kita kali silang nilai B-nya di 33 juta rupiah dikali 100 dibagi 4 dibagi dengan 75. Jadi kita peroleh nilainya di 11%. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Pak Ali meminjam uang sebesar 3 juta rupiah dengan bunga tunggal 15% per tahun. Jika uang tersebut dikembalikan setelah 3 bulan, Pak Ali harus mengembalikan sebesar titik-titik. Kita hitung nilai bunganya. 3 bulan berarti 3/12 dikali persen bunganya 15% per tahun dikalikan pokoknya 3 juta rupiah. Jadi kita dapatkan 3/12 itu adalah 1/4, 0,25.
dikali 15% dikalikan dengan 3 juta di angka 112.500. Maka yang harus dikembalikan adalah besar pokok pinjaman 3 juta ditambah 112.500 menjadi 3.112.500. Pilihannya adalah di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Andi menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan Andi sekarang 280.000, lama Andi menabung adalah titik-titik. Nilai bunganya adalah selisih dari 280.000 dikurang 250.000, yaitu sebesar 30.000, di mana bunga 30.000 ini sama dengan lama menabung, kita anggap saja T per 12, dikali persen bunganya 18%, dikali 250.000. Nilai T-nya kita kali silang saja menjadi 30.000, dikali 12 dikali 100 lalu dibagi 18 dan 250.000. Kita peroleh sebesar 8, maka pilihannya di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Heri menyisihkan 30% dari gajinya untuk ditabung. Setiap tanggal 1 yang menerima gaji sebesar 5 juta rupiah, Heri menyimpan uang di sebuah bank yang memberikan bunga tunggal sebesar 12% per tahun setiap tanggal 15. Lama Heri menabung agar memperoleh bunga melebihi gajinya per bulan adalah titik-titik. Berarti kita inginkan bunganya harus minimal sama dengan gajinya, yaitu 5 juta rupiah. Dengan asumsi bahwa lama menabungnya ditanyakan, kita anggap T per 12, dikalikan dengan persen bunganya 12%, dikali jumlah uang yang ditabungnya adalah sebesar 30% dari gajinya, yaitu 30% dikalikan dengan gajinya yaitu sebesar 5 juta. Harus sebesar dengan 5 juta itu sendiri. Kita bagikan saja kedua ruas dengan 5 juta, kita peroleh 1. Ini 12 yang juga kita bagi habis. Berarti T dikali 30 per 100 kali 100 adalah 10.000 sama dengan 1. Maka kita dapatkan bahwa nilai dari T sama dengan 10.000 per 30. Untuk 10.000 dibagi dengan 30, kita dapatkan nilainya angka di 333,3 bulan. Jawabannya tidak ada di option. Demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.